Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan, kesehatan, keamanan, serta tentu nikmat yang paling besar adalah iman, Islam, dan di atas sunnah, sebagaimana pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal, alhamdulillahi ala nikmatil islami was sunnah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai umat Muhammad dan berada di atas sunnah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dalam pepatah Arab disebutkan, wa mimma zadani syarafan wa tiha wa kittu bi akhlasi atau thuraya dukhuliya tahta qawlika ya ibadi wa ansayyartani ahmada nabiyya. Di antara hal yang membuat kita itu semakin mulia adalah ketika kita dipanggil oleh Allah sebagai hambanya dan kita mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam. Alhamdulillah, di pagi hari ini atau subuh hari ini kembali dengan izin Allah Azza wa Jalla kita lanjutkan kajian subuh kita. Semoga bisa menambah keimanan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Bukan berarti sebelumnya kita ragu dengan ayat Al-Quran, tetapi menambah keimanan, karena insya Allah tidak ada yang ragu akan kebenaran Al-Quran yang hadir di majelis ini dan yang mendengarkan lewat YouTube atau Facebook. Semua kita insya Allah meyakini, tetapi terkadang butuh untuk mengkaji ulang, membaca ulang supaya bertambah. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah iman di atas iman yang sudah ada. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah bertanya kepada Allah Azza wa Jalla atau meminta kepada Allah agar diperlihatkan bagaimana cara menghidupkan yang sudah mati. Arini kaifa tuhyil mauta. Allah bertanya kepada Ibrahim, awalam tu'min, apakah engkau Ibrahim tidak beriman akan hal ini? Qala bala. Nabi Ibrahim mengatakan, tidak, justru saya sudah beriman, tetapi liyatma'inna qalbi, saya ingin lebih tenang, saya ingin lebih tambah yakin. Makanya dalam urutan ilmu ada biasa mengatakan, ada disebut dengan ilmu yakin, al ilmu, kemudian ilmu yakin, kemudian hakul yakin, dan ainul yakin. Ainul yakin kalau sudah nampak di depan mata jelas, ini sudah betul-betul ainul yakin. Baik, kemudian salawat dan salam semua selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat, serta seluruh kaum muslimin yang berada di atas petunjuknya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita ambil beberapa ayat dari surah Al-Baqarah terkait dengan keluarga, baik mulai dari pernikahan, kemudian hubungan suami istri, kemudian masalah harta, nafkah, dan seandainya terjadi perceraian atau ada yang meninggal dunia, dan seterusnya. Untuk masalah warisannya insya Allah nanti kalau kita sudah masuk di surah An-Nisa, ini kita masih di surah Al-Baqarah. Maka ayat selanjutnya yang kami ingin atau kita pelajari bersama adalah masuk ke arena muamalat. Kalau sebelumnya adalah munakahat, maka di sini ke muamalat atau sosial. Kita ambil mulai dari masalah memperhatikan sesama kaum muslimin atau sesama manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan untuk kita memperhatikan keadaan-keadaan mereka. Bahkan terkadang yang tidak meminta-minta itulah yang harus dibantu, karena mungkin mereka yang tidak mampu tapi juga memiliki rasa iffah yang sangat tinggi sehingga dia tidak meminta-minta. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardh
yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum. Mereka tidak meminta karena malu atau menjaga nama baik, tapi nampak dari tanda-tandanya, baik dari wajahnya, dari kondisinya, kita tahu orang ini sangat membutuhkan namanya bantuan. Bahkan sebagian ulama ya membedakan atau selisih mana kira-kira yang lebih utama, memberikan utang atau bersedekah. Nah, ini kita akan bahas di masalah utang piutang dalam ayat ini. Sebagian ulama mengatakan memberikan utang, ya, memberikan pinjaman kepada seseorang itu jauh lebih afdal daripada bersedekah. Kenapa? Orang yang kita sedekah itu bisa saja dia butuh memang, tapi belum terlalu butuh. Tapi kalau orang yang mau berutang, apalagi kalau utang itu adalah untuk kebutuhan pokok, bukan utang untuk beli mobil, ya, bukan utang untuk beli motor atau utang beli rumah dan seterusnya, tapi utang untuk kebutuhan hajiyat, apalagi kalau sampai daruriyat. Karena dalam kehidupan kita itu terbagi tiga, ada namanya hajiyat, daruriyat. Daruriyat itu sesuatu yang kalau kita tidak miliki fatal, bisa mengakibatkan kematian, ya, seperti makan dan minum. Kalau tidak makan tidak minum bisa mengakibatkan kematian. Yang kedua adalah hajiyat. Hajiyat itu kebutuhan mendasar, kebutuhan kalau tidak ada insya Allah tidak mati, tapi akan sangat kesusahan, seperti pakaian, ya, kalau ada yang tidak pakai baju insya Allah tidak mati, seharian 2 hari tidak pakai baju tidak mati, tapi dia akan ya kewalahan dan merasa tidak nyaman dan seterusnya, tempat tinggal yang cukup dan seterusnya. Ini masuk dalam kategori hajiyat. Ada yang ketiga tahsiniyah, ya, hanya pelengkap, ya, aksesoris kehidupan. Inilah yang orang kata sebagian ulama kita, jika ada yang berutang untuk tahsiniyah, ini tidak usah dibantu, ya, artinya tidak wajib baginya kita bersedekah kalau ada yang lain yang jauh lebih membutuhkan. Maka orang yang dalam masalah zakat, ada yang mengatakan saya juga termasuk orang yang berutang, Ustaz. Bukannya dalam Al-Quran itu wal gharimi, orang yang berutang juga berhak mendapatkan bantuan. Bilang utang apa? Bilang 2 mobilku belum selesai, ya, cicilan rumah belum selesai dan seterusnya. Ini ya bukan orang yang berhak mendapatkan zakat, karena utangnya itu bukan pada hajiyat dan daruriyat, tetapi pada tahsiniyat. Bagaimana dengan yang membayar zakat? Dia punya banyak uang tapi dia banyak utang. Makanya dilihat, ya, dia utangnya itu apakah utang yang harus segera diselesaikan atau dia utang yang cicilan tiap pekan atau tiap bulan. Maka dilihat dari situ. Jika masih ada sisanya di atas nisab, maka tetap wajib bayar zakat. Baik, kembali kepada pembahasan tentang sosial ini. Kita mulai dari ayat Allah Subhanahu wa taala di ayat 261 dari surah Al-Baqarah. Allah memberikan perumpamaan terhadap orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Kalimat fi sabilillah ini kita mau garis bawahi, seperti satu biji yang tumbuh ada 7 ranting, 7 tangkai, yang mana setiap tangkainya itu ada fikul li sumbulah mi'atu habbah, 100 biji. Sebenarnya intinya adalah orang yang melakukan kebaikan atau berinfak dilipat gandakan sampai 700. Itu hitung-hitungannya. Makanya Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, beliau mengatakan semuanya bisa sekali, langsung 700 kali. Tetapi ada makna lain yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Karena dalam hadis-hadis Rasulullah SAW jelas banyak hadis yang menjelaskan tentang sababul mi'ah, bahwasanya sesuatu yang kita infakkan di jalan Allah itu Allah akan lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Itu jelas dalam hadis-hadis dengan lafaz itu sababul mi'ah, 700 kali lipat. Dan kenapa dalam ayat ini tidak datang dengan kalimat seperti itu? Dia datang dengan seperti satu biji yang ditanam kemudian tumbuh 7 tangkai, dari setiap tangkainya ada 100 biji.
Ya, kata Syekh Ibnu Katsir dan tentu ulama yang lainnya, ada makna khusus yang ingin disampaikan kepada kita semua. Yang pertama, bahwasanya kita itu dalam berinfak juga melihat di mana daerah-daerah subur. Ya, karena tidak semua biji yang ditanam itu bisa tumbuh 7 tangkai. Bisa saja ada hal-hal yang mungkin cuma 1 tangkai dan seterusnya. Ini yang pertama. Jadi lihat kemana kita menginfakkan harta kita. Memberikan kepada orang fakir miskin itu hanya menyelesaikan kemiskinannya, tapi setelah itu mungkin dia tidak bisa memberikan manfaat yang lebih besar, walaupun tetap wajib ya, dan kita wajib membantu mereka. Tapi memberikan kepada fakir miskin, talibul ilm, ini manfaatnya jauh lebih besar. Selain menghilangkan kemiskinannya atau mengurai kemiskinannya, dia bisa belajar, dan setelah belajar dia bisa memberikan banyak manfaat. Dan itu semua proses pembelajarannya sampai selesai dan kemudian dakwanya dihasilkan dari bantuan itu mengalir terus, bukan lagi sampai titik. Maka termasuk kepada mujahidin. Apalagi memang kalimat di sini, ayat ini kalimat fi sabilillah. Dan ini dalam diskusi kami ketika pertemuan dengan MUI Makassar beberapa tahun yang lalu tentang pembahasan fisabilillah. Apa makna fisabilillah? Saya secara pribadi memahami, tentu dengan hasil bacaan dan juga dari para guru-guru kita yang mengajar dahulu, adalah kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran atau ada dalam hadis, maknanya harus dibawa kepada makna yang dipahami saat ayat itu turun, atau yang dipahami oleh sahabat saat ayat atau hadis itu mereka dengarkan, bukan dibawa ke mana sabilillah di masa sekarang ini. Karena fisabilillah di zaman sekarang ini banyak maknanya. Fisabilillah bisa dimaksud dalam pembangunan asrama, fisabilillah bisa dimaksudkan dalam pembangunan masjid, pembangunan sekolah, bahkan ada yang memasukkan panti jompo, panti asuhan, jembatan, maslahah umum dan seterusnya. Semuanya disebut dengan fisabilillah. Padahal fisabilillah dari dulu di masa ayat ini turun dan yang dipahami oleh sahabat, fisabilillah ketika kalimat itu disebut tidak ada yang terbetik dalam benak mereka kecuali jihad. Kecuali mana? Jihad. Nah, walaupun jihad di sini ulama kita membagi 2 palingan. Ada namanya jihadul bis-sayf was-sinan wa jihadun bil al-bayani wal lisan. Ada jihad dengan pedang dan ada jihad dengan al-bayan. Penjelasan itu disebut dengan dakwah. Jadi rata-rata ulama kita kalau jihad palingan 2 maknanya. Beda dengan yang fisabilillah yang lain. Tidak bisa kita mengatakan pembangunan masjid fisabilillah. Walaupun pembangunan masjid punya hadis yang lain yang keutamanya juga tidak bisa dipandang enteng. Rasulullah SAW mengatakan orang yang membangun masjid walaupun hanya sebesar atau seharga dengan sangkar burung yang ke mifhasi kita, itu Allah akan membangunkan 1 rumah di surga. Nah, ini lain lagi. Jadi kita tidak menyepelekan dan merendahkan bab-bab yang lain, tapi kita dalam pembahasan apa itu makna sabilillah. Dan ulama kita hanya memahami sabilillah itu pada jihad, dan jihad ini bukan berarti cuma perang, termasuk di dalamnya adalah persiapan kudanya, latihannya, perlengkapannya, ini masuk semua. Nah, dalam dakwah juga sama. Dakwah di sini masuk dalam kategori dakwahnya, perjalanannya, bahkan proses bagaimana membuat dai. Dan ini jauh lebih penting. Ya, dakwah bisa saja langsung, tapi bagaimana menghasilkan seorang dai? Buat program, maka membangun program ini bisa masuk dalam kategori itu. Wallahu ta'ala. Jadi yang saya pahami kata fisabilillah hanya masuk pada 2 makna tadi, atau pada jihad saja, walaupun jihad itu pada 2 makna yang sangat besar, yaitu jihadul bis-sayfi was-sinan dan al-bayani wal lisan. Kemudian itu yang pertama tadi ya, bahwasanya kita perhatikan di mana kita letakkan sedekah kita. Letakkanlah di tempat yang subur supaya dia bisa tumbuh yang lebih banyak hasilnya.
Yang kedua, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin juga memberikan penjelasan kepada kita, pemahaman kepada kita bahwa apa yang kita infakkan itu Allah yang menentukan bagaimana ketumbuhannya. Tinggal bagaimana prosesnya kita. Bagaimana hasil yang baik, biji yang baik atau sedekah yang baik, bibit yang baik akan menghasilkan hasil buah yang baik. Tapi kalau yang diinfakkan itu adalah biji yang mau mati atau yang bahkan mungkin sudah tidak layak untuk ditanam, baru itu yang mau diinfakkan, belum tentu bisa tumbuh. Ya, kita hanya bisa menanam, tapi yang menumbuhkan itu Allah. Tergantung, ini sesuai dengan ilmunya, adalah tergantung biji yang kita tanam. Makanya di ayat-ayat setelahnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkan yang baik-baik, bukan yang sudah tidak mau dipakai diinfakkan. Ya, dasar itu tidak masalah, artinya daripada terbuang mubazir tidak ada yang pakai silakan. Tetapi kalau mau mendapatkan ataaf, limpahan pahala yang berlipat-lipat ganda, infakkan yang paling dicintai. Makanya ayat pertama dari juz 4 ya, atau ayat 90. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai pada albir, jima'ul khair, puncak daripada kebaikan, sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Makanya sekali-sekali kalau di rumah, ya bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, kalau sampai di rumah lihat-lihat mana yang paling kita sukai di dalam rumah ini. Ya. Sekali-sekali dipinjamkan kalau tidak mau diinfakkan. Sekali-sekali dilihat mana kira-kira yang sangat yang disenangi oleh hati. Kalau memang berat untuk dilepaskan, pinjamkan atau dimanfaatkan oleh orang lain. Ada 2 rumahnya atau 3 rumahnya, 2 mobilnya, 1 istrinya. Kenapa tidak jadikan salah satu rumah itu? Tidak usah infakkan. Kalau infakkan mungkin terlalu besar. Jadikan rumah itu rumah tahfidz. Jadikan rumah itu sebagai rumah tahfidz. Anda rumah tetap milik kita, manfaatnya sudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang insya Allah mendapatkan keberkahan. Dilihat lagi apa mana yang lain. Ini tidak terlalu banyak dipakai, infakkan. Walaupun dulunya kita membeli karena kita suka, tapi setelah sekian beberapa tahun mungkin sudah tidak terlalu diminati lagi, atau sudah ada yang lain. Infakkan di jalan Allah, pinjamkan kalau tidak mau diinfakkan. Yang penting manfaatnya berikan yang lain. Istri-istri kita juga sama. Sampai di rumah lihat, dan suami sampaikan kepada istrinya, mana yang lebih kita lihat di dalam rumah ini, mana yang paling kita cintai. Kalau dia bilang ini kan berarti Anda lebih cinta kamu daripada saya. Ya. Lihat lagi yang mana. Oh, ternyata semua barang-barang yang ada mereka sangat cintai. Maka suami berhak mengatakan berarti Anda wahai istriku lebih mencintai barang-barang ini daripada saya. Akhirnya istri bilang kalau begitu Anda yang paling saya cintai. Nah, kalau saya yang paling Anda cintai, infakkan saya di jalan Allah. Oh ya, lama dakwah ya, itu juga. Pergi berjuang. Siapa yang mencintai anak-anak? Infakkan anak-anak di jalan Allah. Biarkan dia pergi berjuang di jalan Allah. Jangan ditahan di dalam rumah, sementara di luar dia dibutuhkan untuk memberikan manfaat. Ya, seperti anak-anak mahasiswa yang sudah selesai. Ya memang orang tua membutuhkannya, membantunya seterusnya, tapi di luar mungkin umat juga sangat membutuhkan. Kita sangat cinta sama anak, bebas lepaskan, izinkan dan biarkan anak kita di jalan yang benar, yang baik, tentu dengan arahan dan bimbingan daripada yang lainnya. Suami juga sama, biarkan pergi berdakwah, membagi kebaikan. Kalau ternyata suami kita adalah orang yang sangat baik, kenapa cuma satu rumah yang harus dia berbagi, dan masih banyak rumah lain dan keluarga-keluarga lain yang bisa diperbaiki. Makan nasi ini. Baik. Jadi ini yang kedua. Jadi lihat yang kita harus infakkan itu adalah yang baik-baik, bukan yang sudah tidak mau atau sudah tidak bernilai. Makanya di ayat itu Allah mengatakan wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhirihi. Coba kembalikan kepada diri kalian. Kalau kalian diberikan benda yang tidak layak itu mungkin Anda tidak mau mengambilnya. Nah begitu juga lah ketika kita mau memberi. Tapi ini semua hal-hal yang tersirat dalam ayat yang kita sebutkan. Tidak disebutkan secara langsung, tapi di dalam ayat ini Allah mengajarkan kita bahwasanya
biji yang baik yang kita infakkan Allah yang tumbuhkan, Allah yang akan memproses tumbuhnya sehingga menghasilkan lebih banyak. Kemudian ada mungkin sebagian kita didatangi oleh orang-orang minta proposal, dia juga proposal. Alhamdulillah kalau ada yang bisa kita kasih berapapun. Rasulullah SAW tidak pernah menolak ketika dimintai sesuatu. Saya secara pribadi entah karena dianggap lugu atau bagaimana, saya sering didatangi di rumah, terutama di rumah yang kedua di Makassar. Itu pernah kaget tiba-tiba dengan penampilan ikhwah, dan tidak perlu saya sebutkan siapa namanya, tapi saya tidak kenal sama sekali orang ini, dan dia juga ternyata tidak kenal saya kecuali dari YouTube. Ini juga bahayanya kalau terlalu terkenal orang, Dia kenal saya dari YouTube dan Facebook karena tiap hari muncul di YouTube dan setelah live streaming biasanya untuk taklim. Dia punya masalah, banyak masalahnya, dan dia mengatakan saya tidak bisa cari solusi kecuali kayaknya sama Ustadz ini. Jadi dia cari alamat saya sampai ketemu, sampai ketika di rumah cerita banyak masalahnya, intinya adalah mau pinjam uang. Banyak sekali masalahnya. Saya tidak kenal, saya ini ambil misalnya, mudah-mudahan mengurangi bebannya. Jadi Rasulullah SAW jika ada sesuatu di rumahnya dan ada yang minta, dia berikan, bahkan walaupun hanya satu biji kurma yang ada. Nah, kalau seandainya kita tidak memiliki apa-apa, atau ada tapi kita juga membutuhkan, atau ada perencanaan tertentu, jangan memaki-maki orang yang datang. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Kalimat yang baik. Makanya di Saudi, pengalaman kita di sana, kalau ada orang yang datang minta di rumah orang sana dan tidak bisa memberikan, hanya satu kalimat yang biasa disebutkan, Allahu Karim. Allah Karim. Kalau ada Ustaz Abu Rehan paling sering tahu masalah ini. Jadi kalau ada yang minta kita tidak bisa berikan, jangan menghardik, jangan mengejek, menghina, mengusir dan seterusnya. Dan alhamdulillah mungkin sudah terbiasa di sana. Kalau ada yang datang meminta dan kalimat itu yang keluar Allahu Karim, peminta-mintanya langsung pergi. Langsung pergi dan tidak ngotot minta. Beda kalau kita di sini, penjual juga sama, tidak mau tinggalkan sampai betul-betul kita beli itu barangnya. Minta-minta juga tapi dia kejar-kejar. Nah, cobalah kalau seandainya ada yang seperti ini dan kita tidak bisa, minimal kalimat yang baik. Doakan. Allah Karim itu istilah orang Arab, maksudnya adalah semoga Allah itu Maha Dermawan, semoga Allah menutupi segala kebutuhanmu. Saya tidak bisa memberikan apa-apa kepada Anda, tapi ada Allah dan ada Rabb yang akan menutupi semua kebutuhanmu. Itu bermakna singkat dari Allahu Karim. Nah, kita juga seperti itu. Kalau ada yang datang minta dan seterusnya, kita sampaikan saja Allah Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dari masalah Anda, atau minimal didoakan. Didoakan, diampunkan. Jangan sudah dikasih lalu kemudian dimaki-maki. Apalagi dengan cara dilempar uangnya, dari mobil dia lempar baju keluar, jadi rebutan. Nah, ini selain adab dalam memberi, tidak seperti itu. Yang kedua, ini penghinaan terhadap yang mendapatkan, karena yang diminta juga itu sebenarnya seandainya mereka tidak membutuhkan, dia tidak akan sampai rela ngantri. Orang yang tidak butuh minyak goreng tidak akan rela ngantri berjam-jam. Orang yang tidak butuh solar itu tidak akan rela ngantri berjam-jam. Tapi karena mereka sangat butuh, makanya rela sampai ngantri lama. Maka jangan sampai mempersulit, apalagi sengaja menghinakan orang-orang yang memang butuh. Baik, qaulun ma'ruf, jadi kalimat yang baik itu jauh lebih baik di sisi Allah daripada sedekah yang kita berikan, akan tetapi dibarengi dan diiringi dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, kalimat yang menyakitkan. Maka di ayat selanjutnya Allah mengatakan itu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan dan menghapuskan semua sedekah yang kalian pernah lakukan dengan menyebut-nyebut. Nah, ini adab di antara bersedekah itu adalah jangan pernah menyebut kembali apa yang sudah pernah disedekahkan. Di antara nasihat Luqman kepada anaknya, wa qurisnatain wasafnatain. Ada panjang nasihatnya, tapi yang berkaitan dengan hal ini,
beliau mengatakan ingat selalu dua hal dan lupakan dua hal. Apa yang perlu diingat dua hal itu? Uzkurillah wa uzkuril maut. Ingatlah Allah dan ingat kematian. Lupakan dua hal, ihsanaka ilan nasi wa isa'atan nasi ilaika. Lupakan kebaikan yang pernah engkau perbuat kepada orang lain dan lupakan keburukan yang pernah orang lain perbuat kepadamu. Ya, ini jadi ini. Tapi kita sebagai penerima itu juga wajib mensyukuri dan mengucapkan minimal jazakallahu khairan. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mendapatkan bantuan lalu mengucapkan jazakallahu khairan, maka sungguh telah membalas. Dia sudah memberikan ucapan yang istilahnya itu berterima kasih lebih dari biasanya. Kalimat jazakallahu khairan, kalimat terima kasih itu sudah bagus, tapi alangkah baiknya kalau ditambah jazakallahu khairan. Tapi kalau orang tidak paham apa makna jazakallahu khairan, ucapkan terima kasih, karena khawatir dia bilang ini orang tidak pandai berterima kasih. Ya. Padahal kita sudah bilang jazakallahu khairan karena ada pengalaman. Ya, ada pengalaman seperti itu. Ya, kita sudah sebutkan jazakallahu khair. Ternyata mungkin kurang paham. Ya, setelah itu dia sampaikan ke orang, dia bilang, kenapa itu Ustaz tidak pandai berterima kasih? Dia bilang, bagaimana? Dia bilang, tidak ada terima kasih Nabi. Memang Ustaz dia tidak bilang terima kasih, dia cuma bilang jazakallahu khairan. Padahal itu jauh lebih ablah, itu jauh lebih besar maknanya dibandingkan sekedar kalimat terima kasih. Baik. Maka jangan membatalkan sedekah kita dengan mengungkit-ungkit. Nah, di dalam hadis ini banyak sekali. Ada 3 golongan yang tidak masuk surga. Di antaranya adalah qati'ur rahim, yang memutus silaturahim, al-musbilu izar, yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki, wal mannan, ya, dan orang yang selalu mengungkit-ungkit pemberian yang sudah diberikan. Ini di antara hal yang dilarang dalam agama kita. Jadi membantulah dan tidak usah diungkit-ungkit bantuan yang pernah kita berikan, kecuali jika bantuan yang kita berikan ada tujuannya, ada maksudnya, lalu kemudian tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kita menyumbang untuk pembangunan sebuah pesantren, ternyata uang itu titah kemana? Itu wajar dan perlu dipertanyakan. Tapi kalau sifatnya pribadi, diberikan pakaian, berikan ini dan seterusnya, lalu diungkit-ungkit, apalagi sampai dengan kalimat yang menyakitkan, ini yang bisa hilangkan sedekah, makna dari sedekah. Makanya Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Qaulul Mufid, ini saya masih ingat karena saya punya kajian khusus kitab ini sudah hampir 2 tahun di salah satu masjid di Makassar. Ada pembahasan beliau tentang masalah keikhlasan dan juga bagaimana pahala itu. Yang intinya poin yang paling inti yang kita ingin sebutkan di sini adalah amalan yang sudah dilakukan yang awalnya ikhlas dan ketika melaksanakannya ikhlas itu setelahnya bisa jadi ada niat, ya, setelahnya bisa jadi ada ingin dilihat. Misalnya dia ketika umroh khas lillahi ta'ala, apalagi umroh pertama biasanya itu sangat memang lillahi ta'ala, ya, dia ingin melakukan itu khusyuk dan seterusnya, tidak ada masalah. Selesai umroh lillahi ta'ala, dia berangkat dari awalnya juga lillahi ta'ala. Tapi setelah beberapa hari dia foto-foto di depan Ka'bah, foto sama teman di depan Ka'bah, di-share di Facebook. Apakah kalimat itu atau perbuatan itu bisa mengurangi dan merusak pahala yang telah dilakukan? Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, semua ibadah yang sudah selesai itu tidak lagi dikurangi dengan apa yang dilakukan setelahnya. Itu beliau, kecuali sedekah. Kecuali sedekah. Kalau ada orang yang bersedekah lillahi ta'ala dan di saat itu memang betul lillahi ta'ala, tapi beberapa hari kemudian dia ungkit-ungkit pemberiannya, ini masuk karena Allah menyebutnya la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Adapun yang lainnya, kata beliau, kalau sudah selesai puasa, sudah selesai lillahi ta'ala, betul-betul lillahi ta'ala dilakukan, setelahnya itu ada muncul riya, ada muncul sum'ah ingin didengar, beliau mengatakan la yadurruhu, ini tidak lagi mengurangi. Yang penting betul-betul di awal lillahi ta'ala, dan niat untuk yang lainnya itu muncul belakangan. Tapi kalau dari awal memang sudah ada niatnya, ya lain ceritanya. Kecuali kata beliau sedekah, karena sedekah walaupun awalnya ikhlas lillahi ta'ala,
Tapi jika muncul belakangan niat untuk menyakiti orang-orang yang pernah kita berikan bantuan atau menyebut-nyebutnya, inilah yang bisa menggugurkan amal ibadah tersebut. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bagi orang yang bersedekah tetapi selalu mengungkit-ungkit pemberian itu, seperti tanah licin atau tanah liat yang berada di atas batu licin. Ya, kama tadi sofwanin alaihi turab, seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Lalu kemudian turun hujan deras, fatarakahu salda, maka tidak ada tanah lagi yang tersisa di atas batu licin itu. Perkiraannya seperti itu atau perumpamannya seperti itu, bahwasanya orang yang bersedekah diterima sedekahnya, tapi karena adanya man wal adha, bagaikan hujan deras yang menghilangkan tanah yang ada di atas batu licin, hilang. Di ayat selanjutnya Allah memberikan perumpamaan yang berbeda bagi yang berinfak karena tasbitan min anfusihim, keyakinan dari dalam diri, dan juga mendapatkan mardhatillah, ya, ingin mencari ridha Allah. Semua yang dilakukan adalah lillahi ta'ala. Ini seperti kamathali jannah birabwah, dia seperti kebun yang di rabwah. Rabwah itu daerah yang lebih tinggi. Ya, kalau kita ini daratan biasa, ada yang agak tinggi. Kalau mungkin di puncak atau apa yang lainnya, yang berada di daratan tinggi, ya, sekali-sekali mungkin bisa kita jalan-jalan ke daerah tinggi. Terakhir sebelum saya ke sini, ke Sidrap, sebelum Ramadan, saya keliling ke 3 kecamatan yang tinggi-tinggi semua. Kecamatan Tinggi Moncong, namanya juga Tinggi Moncong, Malino kota, kemudian Tombolopau dan Parigi. Di sana itu cuacanya selalu dingin. Dan ini persis yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebun atau tumbuh-tumbuhan yang ada di dataran tinggi, illam yusibha wabil, kalau dia tidak mendapatkan air hujan, dan air hujan itu kan yang menumbuhkan ba'da bi'idznillah tentunya, fa illam yusibha wabil fatal, maka dia mendapatkan tol, bukan jalan tol, tapi tol itu adalah embun. Artinya tanpa disiram pun dia sudah dapat asupan air. Ini dataran tinggi. Kalau yang di bawah tidak hujan, kekeringan semua. Ya, apalagi kalau tidak disiram dengan bantuan air. Maka orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu bisa seperti perumpamaannya seperti kebun yang disirami air, disirami hujan. Artinya dia tumbuhnya lebih cepat dan banyak hasilnya. Kalaupun seandainya tidak hujan, ini maksudnya infak yang diberikan itu hanya tidak menambah yang lain, hanya menghilangkan rasa lapar seseorang, hanya menghilangkan rasa kemiskinan. Orang yang diberikan bukan talibul ilm, hanya manusia biasa. Maka kalau tidak menambahkan tambahan-tambahan yang lain, dia sudah mendapatkan tol, dia sudah mendapatkan air embun, yang mana dia tetap akan subur selama orang itu masih hidup. Maka kebaikan itu masih ada. Selama barang itu dimanfaatkan, maka pahalanya masih tetap mengalir. Maka insya Allah orang-orang yang telah menyumbangkan hartanya di masjid ini, selama masjid ini dibangun, dipakai dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka selama itu pula kebaikan-kebaikannya akan mengalir kepada yang telah memberikan bantuan. Baik, yang terakhir dari masalah ini sebelum pindah ke yang lain jika waktu masih ada, juga Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di akhirat. Orang yang berinfak atau merasa sudah punya banyak pahala, tapi ternyata di akhirat tidak ada. Nah, ini bahayanya. Makanya ini yang kita sudah 2 malam dalam kultum tarawih kita, saya sudah sampai sebutkan itu. Yang pertama berharap agar diterima, yang kedua agar tidak dibatalkan dan tidak dihapuskan amalan itu, karena sangat disayangkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ilustrasi atau perumpamaan yang mungkin bisa kita pahami bagaimana kondisi di akhirat. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat. Coba kita pikirkan semua, seandainya kita punya kebun yang masya Allah sangat subur, jannat min nakhil, dari kurma, dari anggur dan buah-buahan yang lain. 2 kalimat ini disebut karena ini yang umum yang ada di Timur Tengah waktu itu, dan ini mewakili semua tumbuh-tumbuhan yang ada.
Kita punya kebun yang luas, di dalamnya penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang siap panen, yang mulai dari kurma, kelapa dan yang lainnya, mangga, langsat, rambutan dan semua yang dibutuhkan. Mengalir di bawahnya ada sungai. Ada sungai di dalam kebun itu. Lahu fiha min kulli thamarat. Dan semuanya sudah berbuah, semuanya ada buahnya. Dan buahnya itu lumayan subur, lumayan lebat dan sangat banyak. Akan tetapi, jadi ini sudah siap panen. Sudah siap panen. Tumbuh semua, tinggal dipetik. Tapi ternyata dia tidak mampu memetiknya. Kenapa? Dua sebab. Wa asabahul kibar. Dia sudah tua. Ya. Dia sudah tua, sudah tidak bisa ke kebun. Sampai di kebun tidak bisa manjat. Tidak bisa diambil buahnya. Wa asabahul kibar. Terus kemana anak-anaknya? Mana anak cucunya? Walahu dzurriyyatun du'afa. Masih anak-anak. Tidak ada yang bisa manjat juga. Ini apa perubahan maksudnya ini? Artinya dia sendiri tidak bisa ambil, anak-anaknya juga tidak bisa membantu untuk memberikannya. Kira-kira seperti inilah di akhirat. Kita datang di akhirat merasa punya banyak pahala. Sampai di akhirat tapi tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa? Terlalu banyak dosa. Kita hanya melihat tapi tidak bisa memanfaatkannya. Anak-anak juga sudah tidak bisa membantu karena masing-masing urus sendiri, diri sendiri. Ini perumpamaan yang sangat membuat kita berpikir kembali ya, agar harapan kita semua ibadah yang telah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa asabahul kibar wa lahu dzurriyyatun du'afa. Tidak bisa diambil, keluarganya juga tidak bisa membantunya karena masih lemah. Lalu yang terjadi adalah fa asabaha yasabu fihi narun fahtaraqat. Lalu datang api dan dia bakar semua. Terbakar itu satu kebun. Jadi tidak sama sekali awalnya dilihat. Inilah yang disebut oleh Allah wa qadimna ila ma 'amilu min amal. Diperlihatkan dulu pahalanya. Ini pahala sedekah, ini pahala salat, ini dan seterusnya. Tapi pas dia mau ambil manfaatnya, dia menjadikan itu sebagai jaminan masuk surga, Allah datangkan api untuk membakar semuanya. Waliyadzubillah. Ini mari untuk kita selalu meminta kepada Allah agar diterima amal ibadah kita dan dipertahankan, tidak ada yang dihapus. Kemudian ayat yang tadi juga sudah kita sebutkan bahwasanya infakkanlah yang baik-baik dari apa yang kita hasilkan, wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan apa yang keluar dari bumi. Ini ayat yang dijadikan oleh sebagian ulama kita, di antaranya Abu Hanifah, ulama kontemporer Yusuf Qaradawi dan yang lainnya, bahwa semua yang dihasilkan dari bumi itu wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk sayur-sayuran, sayur kangkung, tomat, cabai, ini wajib dikeluarkan zakatnya. Karena Allah SWT berfirman, wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan segala yang dikeluarkan dari bumi. Tapi ulama kita tidak membatasi bahwasanya ada infak itu atau sedekah itu atau zakat. Maksudnya sini zakat adalah tidak semua yang keluar dari bumi. Ada aturannya. Yang pertama, kalau yang keluar dari bumi adalah dari tumbuh-tumbuhan adalah al-hubub, yang biji-bijian yang menjadi qutul balad, makanan pokok. Seperti kalau kita dalam beras atau padi, di tempat lain seperti kurma dan yang lainnya. Ini khamsatu awsuq. Kalau sudah mencapai khamsatu awsuq, maka sudah masuk ya wajib bayar zakat, tergantung prosesnya. Kalau dia mengandalkan hujan maka nisful usyur 5%. Tetapi kalau dia kalau mengandalkan hujan berarti 10%. Kalau mengandalkan bantuan air disiram dan seterusnya berarti dia mengeluarkan setengah dari tadi atau 5%. Ya, al-usyur dengan nisful usyur tergantung bagaimana proses pembuatan proses pertaniannya. Dan ini sudah pernah kita bahas dan insya Allah di kesempatan lain kita jelaskan jika hal itu dibutuhkan. Yang paling terakhir sebelum kita tutup, dalam masalah muamalah, dalam masalah infak ini terkadang menjadi beban pikiran kita dan perasaan kita. Kalau kita berinfak berarti harta kita berkurang dan kita bisa jadi miskin.
dan itu bisikan dari setan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Yang menghalangi seseorang untuk berinfak itu adalah syaitan yang masuk ke dalam pikirannya, mengatakan kalau Anda menginfakkan ini Anda bisa jadi miskin. Anda kalau keluarkan zakat ini Anda akan jadi miskin. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Padahal Allah menjanjikan siapa yang berinfak Allah ampuni dosanya dan Allah gantikan berkali-kali lipat. Dan kalimat ini Allah menjanjikan kita tambahan rezeki itu berulang-ulang di dalam Al-Quran, dan syaitan hanya satu kali mengatakan kalian akan miskin kalau kalian berinfak, tapi kita lebih percaya syaitan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seingat saya cuma satu kali dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya syaitan akan menjanjikan kefakiran kepada kalian kalau kalian banyak menyumbang dan berinfak. Sementara Allah berulang-ulang menyebutnya bahwasanya kalau kalian berinfak Allah gantikan dengan lebih baik. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dan seterusnya berulang-ulang dengan kalimat yang mirip. Tapi terkadang manusia lebih percaya yang satu kali dari syaitan lagi daripada yang dari Allah yang diulangi, berulang-diulangi berkali-kali di dalam Al-Quran. Lalu di ayat selanjutnya masih dalam hal ini, yu'til hikmata man yasha. Ini kalimat pertengahan pembahasan sedekah dan Allah menyebutnya sebagai hikmah. Hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya dalam berinfak ini juga tidak boleh boros. Jadi siapa yang mampu dan bijak di dalam mengelola keuangan, baik untuk kebutuhan pribadi, untuk kebutuhan keluarga, untuk disumbangkan, yang bijak dalam hal ini, inilah orang yang bijaksana, yang diberikan hikmah oleh Allah. Dan siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Makanya dalam Al-Quran bukan satu ayat, banyak ayat melarang kita berinfak berlebihan. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal bast. Ini perumpamaan, jangan kalian membuat tangan kalian itu terikat leher. Ya, artinya kikir. Wala tabsutha kullal bast, jangan juga mengulurkan tangan, artinya tiap saat ya, semua diberikan sampai tidak perhatian dengan keluarga dan yang lainnya. Ini dilarang dalam Al-Quran. Di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Furqan juga seperti itu. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur. Orang yang ketika berinfak tidak berlebihan, tidak juga kikir. Maka jika mampu mengatur hal ini, inilah disebut dengan orang yang bijak. Yu'til hikmata man yasha. Baik, ini yang bisa kami sebutkan. Insyaallah ya. Kelanjutannya masih ada tentang riba, ya, masalah riba dan juga masalah utang piutang serta gadai. Mudah-mudahan di kesempatan lain bisa kita selesaikan. Hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa asyhadu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan kalau ada yang bertanyakan. Ya, silakan. Ya. Atau anak. Daripada Jadi pertanyaannya, bagaimana sistem pendidikan di masa dahulu di kalangan generasi salaf, kenapa di usia yang masih sangat muda sudah bisa menghasilkan banyak karya atau banyak hal yang sudah didapatkan oleh yang lain manfaatnya, sementara di zaman sekarang ini 20 tahun, 30 tahun sampai 40 tahun belum ada yang nampak, ya, belum ada yang kelihatan. Yang pertama disebutkan oleh Imam Malik dalam sebuah ucapan beliau yang masyhur, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima salaha biha awwaluha. Umat ini tidak akan kembali jaya, tidak akan kembali baik kecuali dia melihat dan merujuk kembali apa yang membuat generasi awal itu jaya. Jadi pertanyaan yang sangat bagus, karena kita tidak akan kembali jaya dan tidak akan kembali kuat
kalau kita tidak kembali ke masa kejayaan Islam di 3 generasi awal, karena itulah generasi terbaik. Makanya ketika terjadi perang Ukraina dengan Rusia, banyak pengamat yang melihat di saat yang sama Arab Saudi mengeluarkan kebijakan yang sangat bertentangan dengan syariat. Sampai ada yang mengatakan Rusia menyerang Ukraina ada dorongan untuk membangkitkan kembali Uni Soviet. Ya, kemudian Iran juga mulai menggencarkan beberapa serangannya dengan sembunyi-sembunyi dan kekuatan yang lainnya karena ada motivasinya, yaitu ingin mengembalikan Imperium Persia, kejayaan Persia di masa jauh sebelum Islam datang. 2 negara terkuat di masa itu adalah Persia dengan Roma, dan Persia pernah menjadi kekuatan terkuat di dunia, dan Iran mulai melakukan untuk mengembalikan itu. Adapun katanya Timur Tengah, dalam hal ini Arab Saudi secara khusus, banyak kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan karena ingin kembali ke masa lalunya sebelum Islam datang, yaitu ke masa jahiliyah. Ya, ada yang mengatakan seperti itu, walaupun kita berharap tidak benar. Artinya apa? Kita kalau mau kembali jadi jaya, kembali lihat bagaimana sistem pendidikan di masa Rasulullah SAW dan yang lainnya. Beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, di dalam agama kita yang dilihat itu bukan usia, tapi dilihat baliknya. Kita di masa sekarang ini sudah salah di situ. Kita mengatakan batasan dianggap anak-anak itu adalah 18 tahun. Sementara Islam bukan 18 tahun. Jadi kalau kita dianggap 18 tahun, nanti di umur 18 tahun baru mulai berkarya. Jadi sisa 2 tahun masuk 20 tahun, makanya tidak ada hasilnya. Kalau dari dahulu dilihat dari baliknya, bahkan sebelum balik ada namanya tamyiz mayyiz. Nah, mayyiz itu bisa balik itu bisa di 13, maksimal 15. Dan sebelumnya itu juga sudah dididik, ya, sudah mendapatkan didikan. Maka untuk menghasilkan generasi yang baik juga harus dilihat dari orang tua. Nah, ini makanya kalau membahas seperti ini mulai dari dalam rumah, baru dari umminya, dari kemudian sekolah, kemudian terakhir itu negara. Jadi jangan terlalu mengandalkan negara. Negara tidak akan bisa memberikan yang terbaik untuk pendidikan kita kalau bukan kita sendiri yang rancangnya. Mari kita lihat semua kurikulum yang ada. Bahkan ya, dengan adanya menteri yang baru yang cukup ya begitu, ya banyak hal-hal yang tidak bisa kita, yang mungkin bagi mereka sangat bertentangan, tapi bagi kita ini sangat fundamental, sangat krusial, sangat penting dalam agama kita, dalam pendidikan kita dianggap bermasalah, dianggap intoleransi lah, dianggap radikal lah, dan dianggap seterusnya. Ini, dan kita tidak bisa juga terlalu mengandalkan mereka dalam hal ini karena memang beda paham dan beda prinsip. Nah, maka dari dalam, maka tidak ada salahnya kita bikin sekolah sendiri, kita bikin kurikulum sendiri, walaupun tetap juga dengan standar-standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kita ambil standarnya dan kita lampaui. Sama di perguruan tinggi ada diktis, ada permen, peraturan menteri pendidikan tahun sekian-sekian, itu kita lakukan sesuai dengan yang kita mampu, tapi kita punya standar sendiri juga untuk kita lampaui. Dalam pendidikan harus seperti itu, dan dimulai dari, kalau untuk anak-anak dimulai dari diri kita. Ini yang masih bujangan. Kalau mau tahu anak-anak kita ke depan, lihat diri kita sekarang. Nah, mau tahu bagaimana anak kita di masa yang akan datang, ya lihat anak kita dari kita sekarang. Ya, minimal itu gambaran. Kata istilah pepatah apa itu? Buah jatuh tidak jauh dong, gitu ya. Buah tidak jauh, jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya tidak jauh dong berarti kalau gitu. Nah, jadi dilihat dari kita. Makanya cari pasangan juga yang baik. Maka kalau di pernikahan biasanya saya sampaikan cara menikah, ya memang dalam memilih pasangan itu harus niatnya dan tujuannya adalah untuk melahirkan generasi baik. Maka carilah yang baik-baik dari calon istri kita. Nah, kalau yang sekarang baik, perbaiki lagi. Kalau kurang baik, diajarkan. Jangan bilang kurang baik, tambahkan yang baik. Ya tidak masalah juga sih, cuma yang sekarang aja diperbaiki. Ya sekarang diperbaiki, kecuali kalau sudah tidak bisa diperbaiki, mudah-mudahan dengan ada tambahan dia bisa lebih baik, ya, atau sebaliknya. Nah, ini
Jadi itu. Kemudian yang kedua, di dalam proses pembuatan anak ini juga lihat perhatikan. Coba kita lihat hadis Rasulullah. Ini kita khawatir jangan sampai dalam proses pembuatan anak kita lupa doa sehingga ikut serta dalam pembuatan itu. Setan juga ikutan di situ karena lupa baca doanya. Ya. Apa doanya lagi? Ini di antara doa yang paling diingat karena sering diulangi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca maknanya ayat-ayat itu atau doa itu. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan. Supaya anak yang lain, dan Rasulullah SAW mengatakan orang yang membaca doa ini lalu berhubungan dengan istrinya dan Allah takdirkan lahir anak, la yadurruhu syaitan. Syaitan tidak akan pernah menyakitinya. Ini masih dalam proses pembuatan. Lahir ditahmid dengan kurma supaya ya ada sesuatu yang pada makanan yang diberikan adalah hal-hal yang baik, halal thayyibah. Masalah azan di telinga kanan kemudian qamat di telinga kiri, ini hadisnya diperselisihkan oleh ulama kita. Syekh Nasruddin Albani di awalnya menghasankan tapi pada akhirnya mendhaifkan. Ya, dan saya secara pribadi memilih untuk tidak melakukan hal itu. Tapi jika seandainya ada yang memilih, dan ustaz-ustaz kita dalam hal ini di Wahdah itu berdua pendapat. Ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan ya, hadisnya lemah. Saya secara pribadi memilih pendapat yang lemah. Maksudnya tidak mengazankan di telinga kanan dan tidak mengazankan di telinga kiri. Itu dasar baik, apalagi saat mati. Ya, saat lahir saja tidak diperdengarkan, apalagi saat meninggal dunia karena azan dan iqamah untuk sholat. Kemudian mulai dari pendidikan ibunya. Ya, ibunya yang harus paling tahu dan sebaiknya diajarkan hal-hal yang sudah mulai menjadikan mereka nanti bisa menjadi orang yang besar. Dan itu mulai dari kecil. Ya, lingkungan, sekolah. Nah, ini kalau mau dirut seperti itu. Dan saat kalau kita melihat sebagian imam-imam besar itu memang dijauhkan dari tempat tinggalnya yang kurang mendukung. Imam Syafi'i untuk mendapatkan bahasa Arab yang sangat fasih dibawa ke pedalaman. Rasulullah SAW juga sama, dibawa ke Halimah Sa'diyah di Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu jauh dari kota Makkah. Makkah kan tempat datangnya semua penjuru dari orang dan banyak pergaulan di situ. Akhlak juga banyak yang tidak bagus di situ. Dibawa ke tempat yang jauh. Jadi itu salah satu di antara metode pendidikan salaf adalah menjauhkan anak-anak dari lokasi atau area yang kurang bagus, di karantina di pesantren. Inilah karantina yang sebenarnya, bukan karantina 40 hari, 2 hari, sepekan. Karantina 5 tahun. Ya, digembleng di situ untuk menjadi keluar nanti insya Allah menghasilkan karya. Allah Ta'ala panjang ini kalau mau dibahas, harusnya satu tablik akbar itu. Baik, Allah Ta'ala. Silakan jika ada yang masih ada. Yang pertama, berarti lebih dari satu. ini masalahnya Pak, seseorang akan melupakan sesuatu atas. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, yang mana kita utamakan keluarga atau orang apa namanya atau tetangga. Seandainya umpamanya keluarga tidak taat beribadah, kemudian tetangga taat beribadah, yang mana kita utamakan? Kemudian yang kedua, kemarin telah disampaikan pada waktu sholat Jumat tentang surga. Pada bulan suci Ramadan ini pintu surga akan dibuka. Kenapa pintu surga akan dibuka? Karena pada bulan suci Ramadan pintu surga baru dibuka. Sedangkan sampai hari ini belum ada penghuni, belum ada apa namanya yang masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, Ustaz, yang menjadi yang terakhir ini, apakah betul Ustaz seorang istri seorang istri menikahkan suaminya, apakah akan dibangunkan istana di surga? Mudah-mudahan ada sesuatu. Seandainya Ustaz, seandainya akan dibangunkan istana di surga, tentu istri juga mau. Begitu seterusnya Ustaz. Sampai 4 ya. Sampai 4. Bagaimana istri keempat? Satu juga mau masuk diminta satu istana, padahal hanya 4. Tentu dalam hal ini istri keempat keberatan karena tidak ada istananya di surga. Masih banyak cara lain membangun istana. Baik, 3 ya.
Yang pertama tentang sedekah, mana yang lebih utama, ke tetangga atau ke keluarga? Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, selalu dimulai dengan keluarga. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Di surah yang lain wa dzil qurba, kalau surah Nisa wa bidzil qurba. Baru setelahnya itu wal jar, tetangga. Jadi di sini kalau dalam masalah nafkah, terutama nafkah wajib yang masih dalam tanggungan kita, maka kerabat itu lebih diutamakan. Terlepas dia ahli ibadah atau tidak ahli ibadah, karena mudah-mudahan dengan infaknya kita kepada mereka bisa lebih baik. Tetapi tetangga juga punya hak dan punya hak yang sangat besar. Sampai-sampai Jibril alaihissalam, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, la yazalu Jibrilu yusini bil jar. Jibril itu setiap datang lalu selalu kalau ada ayat disampaikan, ada sesuatu di ujungnya nanti itu perhatikan tetanggamu. Ya, tetangga umum, bukan bila tetanggamu ada canda, tidak. Tetangga umum, ya, tetangga yang dimaksud di sini adalah yang berdekatan dengan rumah kita. Kalau dalam adab fikih disebutkan 40 rumah ke samping kiri, 40 ke samping kanan, 40 ke depan, 40 ke belakang, itu semua tetangga. Itu masuk dalam kategori tetangga. Tapi tentunya al-aqrab yang paling dekat itu lebih berhak. Terutama kalau misalnya masak daging, ya, seperti misalnya di rumahnya Haji Wiwin, lalu masak-masak dan aromanya itu sampai ke tetangga, itu sudah wajib diberikan walaupun airnya. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, idza tabakhtum waraqatan fa'aktsir ma'aha. Ya, kalau masak daging perbanyak airnya supaya minimal airnya dapat, jangan cuma baunya. Ya, minimal airnya 1 sendok airnya itu sudah lumayan, kasih tambah-tambah di nasinya. Ya, jangan sampai di tetangga sudah mendengar, mencium baunya, dengar suara masakannya, tapi tidak ada yang sampai. Kemudian dalam masalah tetangga ini banyak hak-hak yang lain yang dia dapatkan, termasuk tidak boleh menyakiti, tidak boleh menjual tanah kita di samping kalau kita punya tetangga sebelum minta izin sama tetangga. Ini namanya syuf'ah. Dalam pembahasan fikih ada namanya pembahasan syuf'ah. Kalau kita punya tanah, itu jangan sembarangan jual tanah atau mau hibahkan tanah. Kalau hibahkan tidak masalah, yang menjualnya ini, kenapa? Kita harus tanya dulu sama tetangganya, siapa tahu dia mau beli. Mereka punya hak, ya, karena dia akan hidup di situ berdampingan. Jangan asal jual, datang ada orang beli dengan harga mahal langsung jual. Tanyakan dulu ke tetangga, siapa tahu dia mau beli dengan harga yang sama atau harga yang mirip. Ini hak tetangga. Bahkan ya, dalam masalah jinayat, ya, menyakiti tetangga jauh lebih besar dosanya daripada menyakiti orang di luar sana. Ini hak-hak tetangga. Tapi dalam masalah sedekah, Allah mendahulukan kerabat. Ya, wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba. Bahkan kalau dia tetangga dan juga dia kerabat, nah ini tentu jauh lebih baik. Apalagi kalau berdampingan rumah, sudah tetangga, keluarga lagi, maka tentu lebih berhak mendapatkan bantuan. Nah, kemudian jika masalah sedekah itu untuk tetangga kita yang soleh, sementara keluarga kita yang lain juga, yang artinya kurang, mungkin sementara ini kurang soleh, tetapi dia untuk kebutuhannya sudah ada, sementara tetangga kita ini sangat membutuhkan, maka tentu dalam hal ini dilihat kondisinya, tentu membantu tetangga jauh lebih baik daripada keluarga yang sudah berkecukupan atau sudah adalah untuk kehidupannya. Kemudian yang kedua tadi, apa yang kedua tadi? Oh, surga. Tuftahu abwaabul jannah wa lam yughlaq minhu bab. 8 pintu surga ditutup dan tidak ada yang ditutup. Kenapa dibuka di bulan Ramadan dan belum ada yang masuk? Jadi sama dengan neraka. Kenapa juga ditutup neraka dan tidak ada yang masuk? Apalagi malaikat Israfil sudah ada jauh sebelum kita lahir, bahkan di saat bumi ini diciptakan, malaikat Israfil sudah ada dan sudah siap-siap bunyi trompet. Berarti selama ribuan tahun Israfil tidak ada kerjaan. Jibril istirahat setelah matinya Rasulullah karena sudah tidak ada lagi nabi.
Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini semua intinya adalah pertama, untuk kita dengan Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ini kaidah pertama. Kita tidak bertanya kenapa Allah begini dan begini. Kita lah yang akan ditanya kenapa Anda melakukan hal ini dan hal itu. Jadi ini kaidah pertama dulu. Semua apa yang telah ditentukan oleh Allah la yus'al. Ya, maksudnya jangan bertanya kenapa dan kenapa. Tapi kalau bertanya apa hikmahnya, nah itu bisa. Tapi kalau kenapa, kaidahnya dalam Al-Qur'an la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa dia melakukan ini, kitalah yang akan ditanya kenapa kita melakukan. Tapi kalau bertanya apa hikmah dari 8 pintu surga dibuka selamat, padahal belum ada yang masuk. Karena yang pertama masuk adalah Rasulullah dan itu nanti di hari akhir. Yang makanya sebagian lafaz-lafaz hadis ada yang mengatakan tuftahu fihi abwaabur rahmah, pintu rahmat yang dibuka dan ditutup pintu neraka adalah peluang untuk masuk surga dan perasaan untuk mau masuk surga kembali ke rumah asal itu sangat tinggi. Karena memang dibuka itu untuk diperlihatkan, ini loh isinya, ini loh dalamnya. Kami merindukan kalian walaupun belum masuk. Ya sama kalau kita mau kedatangan presiden misalnya, jauh hari sebelum presiden datang sudah diperbaiki, rumah sudah dibuka lebar-lebar padahal belum masuk. Nanti dia datang baru masuk. Tapi kita sudah siapkan. Surga juga sama, tiap hari mulai dari sekarang itu Allah sudah siapkan. Semua apa yang akan kita nikmati di surga Allah sudah sediakan. Apakah maksudnya dia akan mubazir? Ya tidak ada yang mubazir di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan dan demi kenikmatan yang akan didapatkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini untuk memancing kita melakukan banyak amal soleh, ya agar supaya sangat rugi kalau pintu surga dibuka tapi kalian tidak ada daftar namanya masuk ke situ. Belum memang masuk. Ya sama seperti misalnya kalau buka pendaftaran di kampus yang sangat favorit, Stiba, Libya, Madinah. Dibuka pintu misalnya kita akan menerima 15.000 orang. Ya, tapi tidak ada yang mendaftar. Atau yang mendaftar cuma 5.000. Kan saya. Padahal dibuka lebar-lebar tidak ada yang mendaftar. Yang mendaftar itu kan belum tentu lulus. Nah sekarang pintu surga dibuka. Ayo siapa yang mendaftar masuk? Memang belum masuk sekarang, tapi daftar dulu. Dan cara daftarnya lakukan amalan di bulan suci Ramadan. Ini logika-logika yang mungkin bisa. Tapi yang kaidah pertama tadi itu yang sebenarnya yang lebih penting. Allah yang menentukan semua, kita tidak usah bertanya. Tapi mau mencari hikmahnya, inilah yang kita berusaha. Apa hikmah kenapa dibuka dan seterusnya. Supaya aroma-aroma surga itu juga datang. Ya, kita merasakan lapar saat ini karena ingin mau masuk babur royan. Kita bersedekah karena ingin masuk sedekah. Kita mau tilawah dan baca Quran karena ingin ada pintunya sekarang terbuka. Saya ingin daftar nama saya masuk di situ. Wallahu taala a'lam bishawab. Terus yang terakhir, ya, untungnya hadisnya lemah itu. Ya, jadi ini peluang untuk ibu-ibu. Jadi hadisnya atau pernyataan yang mengatakan siapa yang menikahkan suaminya maka akan dibangunkan istana baginya. Ini lemah dan lam yathbut, yang tidak ada dari Rasulullah SAW. Tapi jika ada seorang istri yang mencarikan atau menikahkan suaminya, maka itu adalah sebuah kebaikan yang sangat luar biasa, ya, yang tidak ada tandingannya, ya, dan peluang untuk mendapatkan surga insya Allah kalau dia bersabar, dia berbagi dan seterusnya. Apalagi kalau memang suaminya orang baik. Tapi kalau suaminya kurang baik, jangan lalu kasih izin. Ya, cukup kita yang menderita, cukup kita yang terzalimi. Jangan tanpa kezaliman. Kasihan suami kita, terlalu banyak yang dizalimi. Dan ini hikmahnya kenapa Rasulullah SAW itu menikah lebih dari 1, bahkan sampai 11. Apa hikmahnya? Selain dia adalah syariat, apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah SAW sampai menikahi banyak wanita? Bahkan ada wanita-wanita yang masih muda dan seterusnya. Karena ya kalau kita teliti secara sekilas, ya, di antara hikmahnya karena Rasulullah itu penuh dengan kebaikan. Kalau cuma satu orang yang mencatat dan menghafal kebaikan beliau tidak sanggup, maka beliau butuh banyak orang selain para sahabatnya juga para istri-istrinya. Makanya para istri-istri ada beberapa hadis yang berbeda dari sama-sama istri. Kenapa? Karena apa yang dilakukan Rasulullah SAW di sini agak berbeda dengan yang di sini. Nah, disinilah dengan banyaknya istri itu bisa memberikan. Ini kalau laki-laki orang baik.
Jadi kalau mau bapak-bapak sekalian, mau juga tambah 1, 2, jadi baik dulu. Jangan sampai istri selama ini terzolimi. Makanya istri bilang, mau kau tambah lagi orang yang terzolimi. Ya. Bukan berarti saya sudah baik. Saya juga mudah-mudahan yang mau minta ampun kepada Allah jangan sampai istri saya terzolimi. Ya. Tapi mudah-mudahan tidak, sehingga mereka berlomba-lomba ya, mencari kebaikan. Baik, wallahu taala alam bissawab. Jadi dari segi hadisnya tidak ada dari Rasulullah. Jadi untuk bapak-bapak yang ada semangat, silakan semangat tetap ditambahkan, dikuatkan, perbaiki diri, ya pelajari semuanya, bahagiakan istri. Kalau jadi dalam masalah ini, Bapak saya sambung sedikit, jangan pernah berniat berpoligami saat ada masalah. Jangan pernah berniat poligami saat ada masalah dengan istri. Itu akan menambah masalah besar. Kalau mau ada niat poligami, ini pengalaman, ada niat poligami di saat cinta kita sudah mencapai puncak bersama-sama, poligami lah di situ. Buktikan kalau memang Anda wahai istri cinta sama suami, izinkan saya menikah lagi. Tapi kalau ada masalah baru mau menikah, itu pelarian masalah dari masalah yang lain. Jadi itu pesan saya untuk bapak-bapak, jangan. Tapi bukan juga berarti ibu-ibu berarti selalu bikin masalah supaya istri tidak menikah, tidak juga. Ya alangkah indahnya kalau bahagia. Ya, dari awal sampai ke surga insyaallah. Allah taala cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.